sebentar boleh? Boleh, monggo Pak. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi supervisi akademik yang sudah saya jelaskan kemarin. Yang tujuannya yaitu nanti bisa mengembangkan kompetensi Bubi dalam bidang pada waktu mengajar dan nanti bisa meningkatkan kompetensi Bubi dalam kegiatan mengajar tersebut. Baik Pak. Apa yang Bu Vivit harapkan pada waktu kegiatan supervisi akademik besok itu? Tentunya kalau ada kegiatan seperti ini Pak Zumi mengajak saya sharing, harapan saya kalau ada sharing kan tentunya kita ada teman atau rekan yang bisa saling diajak mencarikan solusi bersama. Misalnya tentu saja kan saya mengajarnya ada banyak kekurangan, kalau ada sharing seperti ini bisa membantu saya memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas nantinya. Materinya apa ya Bik kalau boleh tahu besok? Kalau besok itu materinya tentang tema 3, subtema 3 pembelajaran 1 Pak. Di kelas? Di kelas 3. Kalau boleh tahu juga tujuan pembelajaran yang besok diajarkan di kelas 3 itu apa Bu? Karena ini materinya tentang perubahan wujud benda, besok yang akan saya lakukan adalah anak-anak saya harapkan mampu memiliki kompetensi untuk menguraikan benda-benda yang termasuk ke dalam kelompok benda yang bisa mencair. Kemudian mereka juga saya ajak untuk melakukan percobaan supaya menjadi pembelajaran yang bermakna. Setelah itu mereka bisa menyimpulkan dari apa atau percobaan yang mereka lakukan di kelas. Untuk persiapannya, boleh tahu persiapan apa saja Bu yang sudah dipersiapkan? Untuk persiapan tentunya persiapannya disiapkan perangkat pembelajarannya ya Pak ya. Mulai dari ada RPP, saya juga menyusun bahan ajar yang saya susun sendiri. Kemudian ada juga LKPD serta instrumennya juga. Dalam mengajar sehari-hari pasti ada kesulitan di kegiatan belajar mengajar tersebut. Barangkali atau materi atau mengenai nanti metode atau yang lainnya itu kesulitannya seperti apa Bu? Kalau untuk kesulitan saya selama mengajar atau rencana nanti kesulitannya adalah mungkin biasanya yang saya sering temui di kelas itu ketika saya menghadapi siswa saya yang beragam. Jadi tentunya kemampuannya kan beda-beda ya Pak Sumian. Ada yang kemampuannya low, ada yang terlalu high. Jadi kemampuannya berbeda-beda, gaya belajarnya juga ada yang berbeda-beda, ada yang lebih suka bermain, ada yang lebih suka menggambar, kemudian minat terhadap pelajaran itu sendiri juga berbeda-beda. Berarti terkait tentang kesiapan belajar siswa ya Bu. Betul. Dan strategi apa Bu besok yang digunakan supaya nanti siswanya itu bisa maksimal? Iya, karena ini tentang perubahan wujud benda mencair, jadi saya melakukan ini Pak, strateginya anak-anak saya ajak melakukan percobaan. Karena kalau hanya ditontonkan video saja atau hanya saya yang melakukan ceramah, anak-anak itu kurang mengena pembelajarannya. Jadi supaya lebih mengena bahwa itu loh benda yang mencair. Kemudian mereka juga bisa benar-benar tahu benda nyatanya seperti apa itu melalui percobaan itu secara berkelompok. Kalau persiapannya sudah lengkap ya Bu, jadi barangkali ada persiapan yang kurang lengkap Bu, bisa saya bantu nanti apa Bu kira-kira Bu? Iya ini Pak, biasanya kalau saya itu kesulitannya di pembuatan bahan ajar, karena kan bahan ajar kita itu tidak bisa patokannya itu dari Kemendikbud, terus harus kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita sendiri. Jadi menyusunnya itu juga butuh ketelatenan, butuh waktu dan juga banyak referensi Pak Zumi. Kalau Pak Zumi ada referensi, ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut nanti. Yang nantinya Bu, strategi kalau memang itu sudah siap, sudah mau dilaksanakan besok, strategi untuk diri sendiri apa Bu yang untuk dilakukannya Bu? Strategi dari saya sendiri apa ya Pak ya? Saya harus semangat dan selalu siap untuk membelajarkan anak-anak saya di kelas. Kalau saya siap, saya semangat, insya Allah anak-anak juga belajarnya juga ikut semangat juga. Kesiapan dirinya. Kalau sudah siap Bu ya, terus besok sudah dilaksanakan,
apa dan bagaimana indikator kalau pembelajaran itu sudah tercapai dan sudah maksimal Bu pada kegiatan besok? Kalau untuk pembelajaran besok tentunya untuk tujuan yang saya harapkan kembali lagi ke tujuan pembelajaran Pak. Karena tujuan awal pembelajaran tadi adalah saya berharap anak saya bisa menguraikan, bisa melakukan percobaan dengan baik sampai mereka bisa membuat kesimpulan. Ya itu yang saya jadikan patokan untuk keberhasilannya. Semoga pelaksanaannya besok kita berjalan lancar ya Bu, dan saya supervisi akademik nanti bisa sharing dan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan nanti bisa memperbaiki kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas 3 Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak Jumi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Besok kita ketemu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Sada. Apa kabar anak kelas 3 semuanya? Baik. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Anak-anak, hari ini Bu Guru lihat kok ada bangku yang kosong. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pagi ini sudah melakukan upacara? Sudah. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia, boleh kita nyanyikan dengan semangat lagu dari Sabang sampai Merauke? Siap! Ya, hebat. Anak-anak, apakah kalian masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Macam-macam wujud benda. Hebat, masih ingat. Ada apa saja ya wujud benda itu? Gas. Coba amati lilin yang dinyalakan Bu Pipit ini. Lilin tadi adalah benda. Apakah kalian tahu jika lilin ini dinyalakan Bu Pipit dalam waktu beberapa menit atau 1 jam misalnya, apa ya yang akan terjadi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda itu. Belajarnya di mana, Bu? Belajarnya ada di tema 3 pembelajaran 1. Belajarnya tentang apa saja, Bu? Belajarnya adalah yang pertama, kita akan menyimak video pembelajaran yang ditayangkan Bu Pipit. Lalu anak-anak akan menguraikan informasi apa saja yang ada dalam video ini. Yang terakhir, kita akan melakukan praktik pengukuran berat dengan menggunakan benda-benda yang sudah kita bawa dari rumah yang sudah ada di meja kami. Bisa dimengerti? Bisa. Cek semangat dulu. Semangat, semangatmu. Siapa kita? Coba perhatikan, Bibit punya salah satu contoh video. Nanti anak-anak coba amati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang deh. Sudah Mas Jamal. Mas, ini lagi bikin es krim rasa coklat kesukaan Mas Jamal. Wah, makasih ya Dek. Dek, kok es krimnya udah mencair? Kamu pasti kelamaan ya di luarnya. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu kenapa kok es krimnya anak-anak, coba kita simak kira-kira kenapa ya es krim itu bisa mencair. Ini Dek, kok bisa mencair? Jadi es krim mencair karena suhu udara yang ada di luar ruangan lebih tinggi daripada suhu es krim itu. Suhu udara yang ada di luar ketika kamu duduk di warung panas atau lebih tinggi, maka es krim yang kamu beli mencair deh. Perhatikan benda-benda
Berapa beratnya? 201. 201. Kita menamainya 201 apa anak-anak? Ini gram. Nah, Agar pengukuran yang kita lakukan dapat tepat dan teliti, maka kita harus menggunakan alat ukur yang sesuai dengan standar. Alat ukur tersebut disebut dengan alat ukur baku. Pipit hari ini sudah membawa alat peraga. Dinamai Pipit tiket sabar. Cara menggunakannya bagaimana? Contoh ya, dicontohkan Bu Pipitnya lengkap 5 apa enaknya kita letakkan di mana? 5 gram ya. Contoh berarti dibaca berapa? 700 gram. Apakah betul anak-anak? Terima kasih Mbak Sania, boleh duduk kembali. Anak-anak, kita beri applause dulu untuk teman kita Tilda dan Sania. Anak, sulit apa udah? Tapi sebelum itu, Bu Bibit mau bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 dimulai dari absen 1 sampai 4. Silakan menuju tempat kelompok kreatif. Silakan kembali ke sini. Dan kelompok 4 bagian. Kelompok 4 itu bagian kan absen terakhir ya. Berarti duduknya di kelompok 4. Bibit akan membagikan LKPD. LKPD atau lembar kerja peserta didik. Coba kalian amati dulu. Coba dibaca. Lembar kerja peserta didik ini berisi tentang kegiatan yang kamu lakukan secara berkelompok. Jangan lupa anak, saat praktik karena kerja kelompok maka dilakukan dengan kerja sama. Karena Bibit nanti juga akan keliling menilai bagaimana sikap kalian saat bekerja sama, termasuk kekompakannya, ketepatan cara melakukan percobaan. Kelompok 1 alat dan bahannya sudah siap. Ada apa saja ini? Coklat, keju, lilin, sendok kapur, bawang putih, mentega sudah lengkap. Kelompok 4, kelompok gotong royong, apakah alat dan bahannya sudah siap semua? Nanti cara pengerjaannya, percobaannya, letakkan sendok ini di atas lilin yang menyala dan bendanya. Contoh ya, ini bawang putihnya nanti dikupas dulu. Nggak usah banyak-banyak, separuh saja. Nanti ada pisau. Nah, kita harus seperti ini. Oke, bisa dimengerti? Kalian lakukan percobaan sampai benar-benar apakah benda itu bisa meleleh atau tidak. Coklatnya sudah berhasil meleleh. Tadi bentuknya apa coklatnya? Padat. Kemudian setelah dipanaskan mencair. Berarti coklat itu termasuk benda yang bisa mencair. Nah, kalau sudah berhasil, boleh kalian tuangkan ke dalam plastik ini, lalu bersihkan sendoknya untuk melakukan percobaan benda yang kedua. Kegiatan duanya melakukan praktek pengukuran berat. Yang ditimbang, coba diamati, yang ditimbang adalah mentega, keju, coklat, dan kapur. Kegiatan kita selanjutnya adalah menyajikan hasil kerja kelompok kita. Kita mulai dari kelompok yang pertama, kelompok 1. Coba disimak ya anak-anak ya, diperhatikan, kita hargai teman kita yang maju ke depan. Baik, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Margarin. Wujud benda semula. Semula padat, kemudian Margarin mencair. margarinnya mencair, wujud akhirnya Cair. cair. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan hasil percobaanmu, benda apa saja yang bisa mencair? Coklat, keju, margarin. Menurut kelompok kalian, mengapa benda-benda itu bisa mencair atau meleleh? Karena suhu lilin Suhu udaranya panas atau tinggi? Apakah betul anak-anak? Ada masukan untuk kelompok 1? tidak. Sudah
kalian kerjakan secara mandiri. Dibagikan guru satu persatu, bisa dikerjakan, disiapkan alat tulisnya. Soal evaluasinya sudah kalian kerjakan dengan baik sekali, sudah diamati kritik sekalian bisa, sudah betul, sudah diterima kritik. Anak-anak tadi setelah presentasi, Bu Pipit juga mau memberikan hadiah untuk kelompok terbaik yang presentasi hari ini. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah kompak di tingkat yang terus dipertahankan. Yang belum dapat stiker tidak usah bersedih hati, masih banyak kesempatan lain yang bisa kalian dapatkan. Anak-anak, karena kita sudah selesai semua percobaannya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan? Karena kita sudah belajarnya sambil bermain, belajarnya sambil melakukan percobaan. Percobaan tentang apa tadi? Mencari dan pengukuran. Ada kendala tadi waktu melakukan percobaan? Ada kesulitan? Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini yaitu kita sudah belajar tentang mencair, yaitu perubahan wujud. Mencair adalah perubahan wujud dari padat ke cair. Contoh bendanya apa saja tadi yang bisa mencair? Tadi guru juga sudah mempraktekkan es batu. Es batu yang mencair ketika dimasukkan lagi ke dalam kulkas disebut apakah itu? Pinter, hebat. Sedangkan uap atau uap air yang menempel di dinding-dinding gelas tadi disebut dengan pengembun, hebat. Dan juga kita juga sudah belajar tentang pengukuran. Anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya Bu Guru mengingatkan ada tugas untuk kalian. Tugas di rumahnya adalah silakan dibuka buku paketnya halaman 92 ya. Anak-anak, hari ini Bu Guru amati apakah kalian sudah bekerja sama dengan baik saat kerja kelompok? Sudah. Dalam bekerja kelompok kita harus selalu menjaga kebersamaan, kekompakan. Semakin kita kerja sama, maka pekerjaan yang kita lakukan juga semakin cepat selesai. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, karena tadi sudah kita mulai dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa supaya bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Duduk sikap dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan observasi supervisi akademik kelas 3 kemarin, dan saya mau beberapa pertanyaan untuk nanti masyarakat nanti bisa menjawab dan nanti sesuaikan dengan supervisi. Jadi kita sudah melaksanakan supervisi akademik, bagaimana perasaan teman-teman setelah melaksanakan kegiatan? Perasaannya ada beberapa jenis. Kalau perasaan awalnya grogi, karena kan di supervisi ya Pak ya. Perasaan keduanya awalnya sangat grogi, tapi kemudian saya menyadari apa yang saya selanjutnya saya semangat, sangat semangat, antusiasme melakukan. Apakah pembelajarannya untuk kemarin sesuai dengan RPP yang sudah disusun? Kalau terkait dengan RPP,
juga praktisnya alhamdulillah sudah sesuai dengan yang saya laksanakan. Alurnya itu sudah saya sama sesuai Kalau dari angka 1 sampai 10 skalanya kemarin itu pencapaian pembelajaran yang sudah dilakukan itu dari angka berapa? nilai sendiri ya, Pak, ya. Skalanya mungkin kira-kira 7 sampai 8. Bisa sempurna karena pasti ada kekurangan. Kalau apakah ada kendala atau permasalahan pada waktu mengajar kemarin? Pada saat mengajar ada beberapa kendala. Salah satunya adalah memang siswa saya di kelas itu kemampuannya tidak sama ya Pak. Jadi apa yang saya ajarkan ke mereka dengan konten yang sudah saya buat itu tidak bisa terserap sama mereka. Ada salah satu siswa yang sehingga pada saat pembelajaran misalnya kemarin itu saya 4 anak, 3 anak ini sudah bisa lancar sesuai dengan petunjuk yang satu ini masih harus dan juga anak yang terlalu bisa itu pun juga menjadi kendala bagi saya. Yang lain masih mengerjakan, masih prakteknya sudah bagus, sudah selesai, akhirnya saya harus malah kiri memberikan pembimbingan pada yang masih kurang, kemudian yang masih proses dan juga yang sudah selesai tadi. Ya, ada beberapa permasalahan dari siswa yang tidak bisa, terus ada lagi siswa yang belum memahami. Kalau selanjutnya rencana aksi dari permasalahan tersebut itu mencapai solusi yang tepat. Karena kemarin ditemukan beberapa siswa saya yang mengalami kendala seperti itu, tentunya menjadi catatan refleksi saya sendiri bahwa saya harus memperbaiki rencana perbaikan saya selanjutnya, yaitu mungkin Pak ini dari strateginya atau mungkin dari metodenya atau dari pemberian bahan ajarnya sendiri atau kontennya. Jadi saya harus membuatnya lebih jauh lagi untuk anak yang berkebutuhan tadi, kemudian untuk anak yang sudah mempunyai kemampuan yang lebih itu diberikan pekerjaan seperti apa saya paham menjadi tujuan saya dalam pembelajaran. Dari rencana aksi tersebut, kalau tujuannya perbaikan rencana pembelajaran, barangkali ada prioritas yang mana dulu, barangkali siswa yang low tadi apa yang bisa tadi atau prioritas itu semuanya semua siswa saya prioritaskan, namun mungkin kalau yang low itu masih berkaitan dengan dari saya, dan supaya tidak mengurangi jam pembelajaran itu maka saya rencananya akan menambah jam pembelajaran di luar. Jam pembelajaran yang seharusnya itu yang kedua saya akan secara personal sendiri, saya berikan tambahan bimbingan khusus untuk dia, kemudian saat pembelajaran biasa itu dia masih dia bisa mengikuti pembelajaran tersebut. setelah rencana perbaikan dari kendala tersebut, aksi tadi, kalau tahu apa komitmennya dari itu sendiri supaya nanti aksinya itu bisa terlaksana. Komitmen dari saya Pak ya. Kalau komitmen dari saya harus konsisten ya Pak ya. Jadi saya tidak boleh hanya saat supervisi Pak Mas saja jadi pembelajarannya baik. Tapi setiap hari saya harus mengusahakan pembelajaran yang saya lakukan saya. Dan juga mungkin ini Pak, sebelum pembelajaran saya harus membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Jadi kalau kita sudah membuat kesepakatan dengan mereka, insya Allah anak-anak juga paham dengan tanggung jawab yang masih kita. Saya pun juga harus sesuai dengan apa yang menjadi komitmen saya sama-sama berjalan. Saya lakukan. Kalau yang bisa menjaga komitmen itu sampai terwujud rencana aksi tersebut dan itu apa saja yang bisa dilakukan membantu yang bisa menjaga komitmen itu tentunya kalau masalah di kelas lagi interaksinya antara saya dan siswa saya
saja harus ada dukungan untuk tetap konsisten pada komitmen itu. Tentunya dukungan ibu kepala sekolah, kemudian komunikasi saya dengan guru itu juga penting Pak semua, dan juga tentunya akan berjalan yang baik. Jadi insya Allah semua warga sekolah harus terlibat dalam menjaga kelompok. Terima kasih Pak Lutfi. Semoga kita bisa jadi guru yang bisa diteladan. Amin.